Sebentar lagi kita mulai ya guys. Kita belajar teknikal hari ini. Oke. Halo, selamat siang semua. Semoga sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bapak Hadrian Maynard. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu. Seperti biasa, bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Hadrian Maynard adalah seorang profesional trader yang sekaligus telah mengajar 986 orang awal hingga menjadi melek investasi. Beberapa tahun lalu, Bapak Hadrian menjabat sebagai Head of Marketing dari salah satu sekuritas ternama di Indonesia. Dan beliau juga sering hadir sebagai pembicara di berbagai televisi dan platform seperti CNBC Indonesia, IDX Channel, dan YouTube. Dan kita juga sering mengundang Pak Hadrian sebagai narasumber ya di dan juga beliau juga sering mengisi beberapa seminar edukasi pasar modal, mau di kampus maupun sekolah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan belajar sama Pak Hadrian. Baiklah, waktu dan tempat saya persilakan. Halo, selamat siang semuanya nih. Siang, thank you udah hadir. Ya, thank you cerita nih. Iya, thank you loh. Karena saya paling seneng belajar sama Hadrian, ini salah satu yang paling aku seneng karena banyak yang dagingnya gitu loh. Ya, kita santai-santai aja ya hari Iya, Sabtu benar-benar. ini. Aku izin share screen ya, Ci. Ya, silahkan. Oke, harusnya udah muncul ya. Udah muncul. Udah, ya. Itu player benar nggak? Hah? Player. Bener. Iya. Oke. Iya. Ya, ini perkenalan tadi udah dikenalin nama cerita. Thank you. Nama saya Hadrian Maynard, teman-teman. Saat ini ya saya bekerja di sekuritas juga, narasumber juga seperti yang tadi udah disebutkan juga. Benar. CNBC CNN ya, ada YouTube, ada TikTok ya kan, semua ada pokoknya, mau tinggal search namanya aja. Oke, kita langsung ke materi aja. Jurnal trading nih, hari ini kita temanya adalah jurnal trading. By definisi, jurnal trading adalah catatan transaksi perdagangan seorang trader yang berisi seperti tanggal, waktu transaksi, atau saham yang diperdagangkan apa. Bisa juga ada jurnal yang isinya harga, lot, jual beli, alasannya apa, dan hasil profit atau loss seorang trader. Nah, ini by definisi. Sebenarnya jurnal trading itu sebenarnya nggak ada patokan bakunya. Sebenarnya nanti tergantung teman-teman enaknya yang mana nih. Nanti saya share beberapa, saya punya metode jurnal trading ya. Nah, yang pertama tujuannya sebenarnya kenapa sih kita jurnal trading? Yang pertama biasanya mengevaluasi kinerja trader. Jadi trading kita ini sebenarnya untung apa rugi sih? Nah, kalau kita nggak ada jurnal kadang-kadang kan susah tuh. Dan tidak semua sekuritas kan menyediakan profit history gitu ya. Kadang-kadang kan masih ada yang belum kan, cuma trade history. Nah, kita perlu jurnal. Yang kedua, tingkatin disiplin. Percaya atau enggak teman-teman, yang pembukuannya bagus biasanya tradingnya lebih disiplin. Sebentar, saya matiin telepon dulu. Sorry. Yang ketiga adalah pengelolaan risiko. Jadi teman-teman dengan pembukuan yang bagus, teman-teman tahu nih, oh maksimal loss saya berapa nih? Oh saya mau profit segini, saya punya bumper berapa nih? Nanti kita bahas tuh di slide akhir-akhir ya. Keempat, pengembangan strategi. Teman-teman dengan jurnal trading yang bagus, teman-teman nanti bisa mengevaluasi nih. Sebenarnya teman-teman ini cocoknya strategi yang mana sih gitu. Nah yang kelima nih pemahaman emosi. Teman-teman kan ada tuh trading, saya punya klien misalnya trading 5 kali. 4 kali ya profit, 1 kali loss. Tapi sekali yang loss itu menghabiskan semua profit dari 4-4-nya ini. Nah itu bahaya banget tuh. Nah itu kadang bisa juga emosinya nanti jadi kena gitu. Jadi saya trading sia-sia atau apa. Nah itu bahaya tuh. Dengan pembukuan yang bagus teman-teman bisa menghindari ini. Ya. Nah ini saya sebelum masuk ke jurnal trading, saya mau bahas sedikit ini. Mengapa perlu jurnal trading bagi scalper, terutama scalper nih yang day trading. Nah kalau kita kan di teknikal kan banyak yang tradingnya lebih harian ya, lebih sering ya. Nah nomor satu itu ada perbedaan persepsi antara trader yang awam pada umumnya ya, terkait data average di portfolio sekuritas. Nanti kita bahas nih. Yang kedua, untuk scalper juga kadang-kadang untuk square posisi agar kembali memegang cash. Kenapa? Yang nomor 2, karena ini teman-teman. Buat saya juga dulu scalper. Buat saya, cash is the queen. Because I'm
the king gitu ya. Jadi buat scalper, dia itu mesti pegang cash teman-teman. Bayangin Anda mau scalper, tapi isinya barang semua, terus nyangkut, ya kan nggak bisa scalping gitu kan. Karena pas scalping kan tujuannya bisa beli jual dan. Jadi dia pegang cash terus gitu. Jadi senjatanya dia adalah cash gitu. Jadi dia perlu tahu kalau dia pegang dua posisi, oh ini profit ini loss, dia bisa tahu square dapat cash lagi. Nah itu bisa scalper tuh begitu. Nah jadi ini pembukaan yang bagus adalah penting banget bagi scalper ya. Nah ini yang nomor satu tadi kita balik dulu, cara menghitung average buy di sekuritas. Saya nggak tahu teman-teman di sini merasakan juga apa yang saya rasakan nggak gitu ya. Karena ketika kita trading jual beli, terutama di hari yang sama, banyak teman-teman beranggapan bahwa average buy di portfolio itu tidak sesuai dengan modal dia yang sebenarnya. Ini persepsinya ya. Nah ini sering kejadian nih. Saya kasih contoh ya teman-teman. Contoh seperti ini ya, ada bid offer seperti ini. Lalu skenario 1, kita misalkan tanggal 20 November, kita beli saham ABCD 615 100 lot. Di sini kan ada offernya 5.000 kan, beli 100 kan berarti done dong. Langsung done ya. Jadi skenario 1 tanggal 20 November kita beli saham ABCD 615 100 lot. Oke. Maka portfolio Anda di sekuritas akan menjadi seperti ini. Ya, ada saham ABCD, posisi di kanan ini average buy 100 lot. Nah, di sini. Nah, sekuritas itu cuma menampilkan ini teman-teman, average buy. Dia tidak menampilkan yang ini nih. Kebanyakan nih. Ada beberapa yang udah mulai menampilkan, tapi sebagian besar belum menampilkan yang ini. Nah, apa bedanya? Coba ya kita satu-satu pelan-pelan. Dari sini, skenario 2-nya, dia menjual misalnya jam 10 pagi nih. Wah, sahamnya naik nih. Dari 615 ke 635. Dia jual semua 100 lotnya. Terus, di jam 3, dia turun lagi. Dia 620, dia serok lagi. Dia bayar lagi 620, 100 lot. Nah, bagi persepsi trader, kebanyakan yang saya temui, mereka menganggap modal mereka adalah 620. Kenapa? Karena yang sebelumnya ini, yang 615, 100 lot ini, dia udah jual nih, jam 10 pagi nih. Jadi dia berasumsi, nah, udah jual nih, berarti modal dia adalah 620. Padahal, yang terjadi adalah teman-teman di portfolio sekuritas, dia tidak akan menghitung seperti itu. Jadi Anda beli lagi, ini Anda udah jual nih, ini masuknya ke average sell ya, ini kalau udah jual, masuk ke average sell. Nah, ketika Anda beli lagi, sebenarnya itu belum di settle average buy-nya, karena pembukuan hanya dilakukan satu kali, yaitu di end of day. Setelah market tutup, sekuritas baru membukukan nih, yang beli-beli apa, yang jual-jual apa. Jadi ini teman-teman buat yang tips ya, buat yang jurnal trading ya, yang sering day trading beli jual di hari yang sama nih terutama. Kalau Anda udah beli kemarin, maka di besoknya dia akan masuk di pagi-pagi nih, namanya modal awal. Nah, ketika dia jual di sini ya, Anda akan masuk ke sini nih, average sell. Kita lanjut ke slide berikutnya sebentar. Nah, jadi ketika beli ini lagi, persepsi modalnya bukan 620 sebenarnya teman-teman, tapi 617,5. Kenapa? Karena seperti ini. Jadi yang modal awal yang kemarin ya, even dia dijual ini, tapi karena Anda beli lagi jam 3, dia akan masuk ke average buy nih. Di 615 kali 100 tambah 620 kali 100 dibagi 200 lot. Itu average buy-nya adalah ini. Nah, udah dijual 100, maka sisa 100 gitu. Ini cara menghitungnya di portfolio. Jadi nanti yang di portfolio yang muncul adalah 617,5. Padahal dia bilang, saya terakhir beli 620 Pak gitu. Nah itu yang terjadi. Ini akan persepsi. Tapi nanti dapat kredit deh, bahas di slide berikutnya ya. Jadi agak-agak rumit ngejelasinnya sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah beli-beli, jual-jual. Itu dipisahin dulu ya. Jadi kayak akuntansi, ada general ledger untuk pembelian, ada general ledger untuk penjualan. Tidak pernah jadi satu, kecuali di laporan laba rugi kan begitu ya. Nah, ini prinsipnya di sekuritas sama seperti di KSEI. Jadi KSEI kan dia pakai konsolidasi tuh end of day gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Jika harga naik lagi ke 650, apakah profit dari ini 32,5 per lembarnya? Nah,
Karena modal dia kan 620 sebenarnya. Apakah profitnya 32,5? Kan di portfolio 67,5. Jadi si trader tuh suka menganggap angka yang di portfolio itu adalah real money dia nih. Kalau dia jual, oh dapat uang segitu. Padahal, ya kan, ya jika portfolio average buy Anda 7,5 nggak sampai 650, jawabannya belum tentu. Karena Anda ada beli jual di hari yang sama tersebut. Semua pembukuan sesuai akuntansi, yakni pembelian dan penjualan memiliki buku besar sendiri-sendiri nih, yang berdasarkan trade list dan. Jadi kalau saya bikin debit kredit ya nih, di general ledger buku besarnya, maka yang beli, yang jual. Sebenarnya profitnya bukan 32,5 kan kalau dia jual lagi. Ya sesuai aja, dia jual 650 misalnya. Ya udah 650 kayak 100 lembar, 6,5 juta masuk ke rekening. Ya kan? Yang dia beri 620, debitnya 6.200.000. Jadi even 607,5 itu di portfolio itu tidak mencerminkan angka yang akan kamu terima atau yang akan didebet gitu loh. Debit kredit tetap sesuai trade list, jadi ini cuma hanya angka gambaran. Sampai sini kalau ada yang mau tanya langsung ya teman-teman ya, mau di chat atau mau di ini silahkan ya, karena ini mungkin bisa jadi agak-agak bingung-bingung gitu kan. Nangkep Pak? Jadi kalau teman-teman beli dijual di hari yang sama, average portfolio itu hanyalah gambaran. Yang terrealisasi uangnya adalah trade list dan debit kredit gitu. Jadi even ada floating profit di portfolio itu belum tentu uangnya akan kok kamu itu untung segitu ya. Pas kamu jurnal nanti baru ketahuan tuh. Oh, profit saya sebenarnya cuma 500.000 nih kotor sebelum fee gitu loh. Saya jual segini, beli segini. Jadi diakumulasi nanti hitungannya. Nah, kira-kira ini sebelum memegang jurnalnya mesti tahu dulu nih kenapa di portfolio jangan dipakai angkanya buat sebagai angka di jurnal, tapi by trade list. Jadi tipsnya buat jurnal lihat trade confirmation ya atau trade list dan ya. Jangan dari portfolio karena portfolio itu hanya gambaran. Yang terrealisasi debit atau kredit uang Anda bukan dari sana. Jadi kalau yang dari average nanti takutnya Anda selisih nanti. Kok saya untung segini kok uangnya kok nggak terima segini. Takutnya gitu. Ada yang mau ditanya? Berarti kalau commission kamu nggak include di sana ya, Adrian? Nanti di-include Ci. Ini kan gambaran doang. Nanti kalau pas debit kredit kan sebenarnya by TC aja kan. Saya kreditnya kan 6,5 dikurangin fee nih. Mungkin jadi 64. 90 kredit. Ini kan nanti ada fee mungkin 6225 gitu misalnya Ci. By TC masukin value-nya gitu nanti. Kan ada biaya materai 10.000 kan. Di atas 10 gitu. Jadi by trade confirmation aja by email masukinnya. Gitu. Nah, jadi itu nomor 1 untuk menjawab mengapa perlu journal trading bagi scalper ya. Yang kedua ini udah kita bahas ya, untuk square posisi agar kembali memegang cash. Ya, jadi kalau ngomongin jurnal nih versi 1 nih, dulu saya pertama kali belajar trading kayak begini teman-teman. Ada yang ini juga nih, ada fee transaksi misalnya, terus dia ada tanggalnya, dia beli saham apa, buy berapa, fee berapa, jual berapa, nanti profit and loss berapa. Jadi saya square per trade gitu. Ini buat saya agak detail dan agak effort. Jujur aja kadang-kadang akhirnya kalau banyak meeting keluar segala macam, jurnalnya banyak kelewat. Ini versi 1 teman-teman, boleh pakai ini, bagus, nanti bisa pembukuan per saham yang Anda beli jual boleh. Tapi belakangan karena saya agak nge-swing trading, terus saya di portfolio barangnya lebih dari 1 ya kan. Terus ada yang jual parsial, ada yang jual baru sebagian, kena cuman dan, terus ada tambah barang. Bingung nggak ngejurnalnya gimana? Ya kan? Nah ini saya kasih tips, ini yang saya pakai terakhir teman-teman. Dari 2023 saya udah ubah, make it simple aja. Saya kayak orang dagang aja, pokoknya modal di store ke LDN berapa, ya. Kalau saya jual semua, saham dan duit saya dapat berapa. Nah itu kan kalau lebih berarti profit, kalau kurang berarti rugi. Sesimpel itu. Jadi akhirnya saya tidak lihat si barangnya satu demi satu. Saya lihat jumlah uangnya kalau saya likuidasi berapa. Nah ini point of view versi 2 ya buat saya.
Simple, saya modal di store. Jadi Anda mesti tahu nih, Anda udah deposit di berapa aja nih gitu ya. Uangnya berapa total yang Anda modal di store. Terus ini cash T2 nih di FDN. Di sini market value adalah jumlah portfolio Anda. Anda kok ada banknya 3 atau 5, kan susah tuh ngitungnya. Saya hitung aja market value-nya total berapa, saya masukin. Setiap hari. Kan tanggalnya berubah-ubah tuh, tanggal 2, 3, 4, tadi masukin aja. Oh, kalau harga naik kan dia portfolio nambah ya kan. Nah, cash tambah nilai market value saya sebutnya net asset. Gitu ya. Ini dikurangin modal di store, jadinya floating profit atau loss. Jadi simple. Pokoknya di akhir NOD saya cuma lihat cash T2 berapa, market value berapa saya masukin. Jadi saya masukin 2 komponen teman-teman. Nah, net asset ini kan udah rumus kan. Ini tambah ini net asset dikurang modal di store. Jadi udah, kecuali ada deposit sama cash withdraw, kita masih input nih, oh saya ada withdraw 500 juta, saya ada withdraw 190 juta gitu. Dia akan mengurangi modal di store saya. Jadi at the end of month saya tahu nih, oh saya masih floating profit sekian gitu. Yang udah cash withdraw berarti kan udah terrealisasi, udah pindah ke tabungan saya kan gitu. Nah, saya masih ada modal dari 750 juta, sisa 100 juta yang di store. Masih floating profit 290 juta. Ini saya bikin tips yang menurut saya simple ya. Jadi pokoknya cuma akhir hari, ini mesti rajin juga tetap, jurnal tuh mesti tiap hari teman-teman. Cash 2 berapa, market value berapa, masukin. Cash 2 berapa, market value berapa. Jadi lebih simple dibanding yang versi 1. Nanti kalau ada penjualan, ya udah di sini tinggal cash-nya kan tambah nih, tambah pakai TC yang tadi udah ada include fee sama segala macam. Kalau beri ya tinggal kurang sesuai TC gitu. Ada beri berapa nih? Kan dia udah fee, materai udah include semua. Pokoknya saya tinggal hitung kalau itu saya jual semua, dapat duitnya di atas modal di store apa enggak gitu. Kira-kira pemahaman begitu sih teman-teman. Dibanding yang versi 1 ini, dulu saya pakai ya bagus sih detail, cuma ujungnya ngitungnya agak effort juga ya, pembukuan tiap minggu gitu. Kok ini akhirnya saya cukup di end of day saya udah tahu nih saya profit atau loss berapa. Dan ini udah gabungan total portfolio saya gitu. Ya kecil kalau ada saham-saham gocap atau apa, Anda mau net asset lagi, Anda mau coret, nggak bisa dilikuidasi juga boleh. Tinggal nanti versi teman-teman gimana. Jadi yang versi 2, point of view saya adalah likuidasi. Jika saya jual semua, berapa value rupiah yang saya punya? Ini adalah net asset. Dibandingkan modal di store, profit atau loss gitu. Contoh ini, yang kedua, saya ceritanya rugi nih. Karena modal di store-nya 550 juta, sedangkan net assetnya sudah di bawah 550, misalnya 439. Ya udah, saya berarti rugi segini nih, 110 juta. Gitu. Belum ada deposit, belum ada cash WD. Kalau ada deposit bisa dihitung ya teman-teman. Kebanyakan teman-teman juga banyak yang sekuritas juga saya sering usul. Boleh dong beberapa bikin namanya deposit history, jangan cash withdrawal history aja gitu kan. Kan kita juga pengen tahu yang kita udah store ke RDN ini berapa sih duit kita sebenarnya. Saya banyak loh ketemu para trader investor klien. Jadi kamu udah modal berapa? Waduh, bingung pak, saya masih cek rekening koran dulu ya kan. Karena Anda nggak punya jurnal, akhirnya mau evaluasi tradingnya untung apa rugi sama dari awal bingung kan gitu. Atau Anda ditanya, jadi sama ini disiplin nggak sih stop loss atau segala macamnya juga bingung karena ya udah jurnalnya juga nggak punya gitu. Nah ini yang teman-teman sebaiknya jika Anda sering trading seperti bisnis, Anda tetap mesti punya namanya pembukuan ya, sebutnya trading journal atau journal trading. Nah gitu. Iya, itu sih jurnal trading sebenarnya materinya sampai situ. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman, nanti habis ini masuk ke money management. Soalnya dari jurnal trading itu nanti Nyambung. sangat bagus teman-teman ke alokasi dana yang buat ngitung-ngitung money managementnya gitu. Iya, kalau ada yang mau nanya boleh ya, boleh resen atau di chat ya. Boleh tanya nggak kak? Iya boleh, silakan. Ini kan untuk trader pemula itu efektif nggak sih kalau kita itu cuman lihat dari gain loss yang di portofolio itu yang di aplikasi? Nah, jawabannya sebenarnya oke, buat gambaran umum Pak, tapi nggak detail menurut aku. Karena kenapa? Kalau Anda ada beli jual di hari yang sama, pasti kayak tadi jatuh average buy-nya, nanti dia ngitungnya kan pakai yang ini. Pakai harga rata-rata ya jadinya.
Iya kan? Padahal misalnya Anda, saya harusnya masih ini belum dijual nih, modalnya sebenarnya 620 nih hitungnya nih. Nah kan nanti takutnya perhitungannya beda. Tapi kalau barangnya clear semua itu enak Kak. Kalau barang yang masih nyangkut, nah itu yang jadi suka nggak pas tuh, suka selisih. Kalau clear semua sih harusnya sesuai dengan realized profit and loss yang di sekuritas gitu. Di bawah saya itu buat membantu kok gitu. Coba kalau Anda punya sekuritas saya pernah ngalamin loh dulu di sekuritas yang lama. Saya punya angka itu sama dia selisih. Ternyata sekuritas yang salah hitung, bisa begitu. Jadi jangan salah loh, walaupun by system kadang-kadang bisa terjadi miss juga loh. Karena apa ya? Karena ada Biasanya isu stock split gitu, jadi ada miss dia. Biasanya kalau ada corporate action bisa berubah karena ex-date dia kan adjusted. Iya. Iya sering. Kalau mau rapi sih aku bilang dibikin kayak gini, tapi ya effort. Kalau tradingnya masih dikit mungkin masih bisa ya, tapi kalau tradingnya udah banyak sih akan agak kesulitan sih, atau kesibukan nggak sempat bikin ya agak kesulitan. Jadi bisa lihat nih yang cara simpel yang jurnal versi 2 aku bilang cukup oke sih. Iya. Jadi kita tetap pantau perkembangan porto kita dengan cara yang simpel, dari total semua dikurangin modal yang disetor. Iya. Karena banyak sekuritas juga kan sebenarnya ada usul beberapa sekuritas sih sebenarnya. Pertama, deposit history. Kedua adalah portfolio growth. Jadi ini kan nggak ada history nih. Portfolio growth dari misalnya year to date atau day by day-nya portfolioku naik turunnya berapa. Kan dari net asset kan bisa dibikinin grafik kan sebenarnya kan oleh sekuritas kan. Kalau di Wall Street kita main yang beri sambungan lagi itu ada tuh portfolio growth gitu loh. Jadi kita ketahuan tuh, portfolio kita udah tumbuh sekian persen loh. Ada beberapa sekuritas ya terakhir mungkin yang baru-baru ada yang keluarin fitur itu, nah itu bagus tuh. Cuma jadi bisa ngeliat cuannya doang berapa persen? Iya, terakhir kan cuma sharing pot, itu pun yang masih voting kan gitu, yang udah beres juga mereka kadang cuma history doang kan, bentuk tabel doang gitu, nggak ada fitur diagram untuk portfolio growth gitu. Nah itu, nanti mungkin sekuritas beberapa akan membuat itu di masa depan sih saya rasa, karena di Wall Street seperti itu sih, di investor mereka punya report udah ada diagramnya tuh, portfolio growth berapa persen dibandingkan year to date atau dibandingkan tiap bulannya berapa gitu. Jadi kalau portfolio growth itu berdasarkan udah realized profit ya? Iya, biasa ini Ci, dari net asset itu Ci, yang modal di setor itu. Jadi dia asetnya bisa dari 100 juta jadi 200 juta kan. Tapi dikeluarin top up ya, jadi bukan dari deposit gitu. Nah itu pertemuan dia bisa ngitung tuh. Benar-benar. Andai kata sekuritas punya fitur seperti itu gitu kan, kan menyenangkan bagi kita kan, tinggal baca doang gitu. Iya. Ya gitu kira-kira ya Kak, semoga menjawab. Kalau masih dikit atau masih nggak banyak beli jual yang sama sih nggak masalah, masih cukup membantu kok gambaran itu. Cuman kalau udah jual beli di yang sama dan sering ya kan, biasanya agak resep tuh realized profit yang di portfolio sekuritas sama yang di kita gitu. Iya. Apalagi kalau scalpernya satu saham dia tektoknya berkali-kali ya. Waduh, itu pusing. Aduh, average buy-nya pasti yang di portfolio jangan dilihat deh. Mesti bikin sendiri, kalau nggak bingung dia. Itu kamu pernah lihat nggak? Ternyata tuh di ada salah satu platform ada jual ininya udah jadi loh. Trading jurnalnya kita tinggal masukin, jadi udah ada apps-nya. Gila banget ya. Udah ada aplikasinya ya. Iya. Iya, mereka maju kok. Mereka kan mungkin dari luar banyak ini kan. Iya, saya juga berharap yang lain membuat itu teman-teman. Biar kita effortnya makin mudah gitu buat mengevaluasi gitu kan. Tapi ya gini teman-teman, kadang karena saya ngetik manual, lihat portfolio di end of day gitu ya, ada seninya sendiri sih. Karena sambil meresapi, aduh kok kakak gimana kalau profit meresapi gitu. Jadi pas ngetiknya kan sambil lebih meresapi aja sih tradingnya gimana sih, dibanding baca doang ya. Iya. Ya jadi ya sebagai activity lah ya, jadi jatuhnya gitu. Kebiasaan. Iya. Ya udah, coba aku lanjut dikit ya teman-teman ya. Nah di berikutnya abis trading jurnal itu aku mau hubungin ke money management. Money management ya sebenarnya kan prinsipnya alokasi dana kan, budget kita beli saham berapa kan. Saya dulu sama teman-teman bercanda-bercanda nih, tapi saya lihat
saya udah lama dari 2016 pakai strategi ini, tuh teman-teman banyak yang tiru gitu. Saya kata mungkin teman-teman banyak yang main kayak saya kan, fantasi Premier League atau apa, main bola, anak cowok lah biasa suka main bola gitu. Jadi pakai strategi berapa? Oh, saham A, saham B. Nanti ada yang 352 gitu kayak strategi sepak bola. Oh, 442 gitu. Ada yang 50-50, ada yang 433, ya terserah teman-teman punya strategi gimana gitu. Dulu saya juga seperti itu. Dia pikir, kalau beli satu saham langsung all in, aduh nanti kan nggak sesuai ekspektasi gimana gitu. Akhirnya oke, cicil 3 kali deh. Pertama kalau bentuknya chart technical buy-nya bagus, udah 40% dulu, nanti tambah lagi 40%, nanti 20% di akhir gitu. Atau udah yakin 50-50 aja deh, 50-50 gitu. Ya kalau yakin banget ya mungkin 100% gitu. Tapi ada juga tuh strategi-strategi seperti ini tuh teman-teman. Tapi yang jurnalnya bagus, nanti enak tuh. Bahkan saya ganti yang versi 1 ke versi 2 karena saya pakai ini. Wah, 352, ada yang 442. Jadi kebanyakan apa? Jurnalnya gitu. Mabok juga ya gitu pikir ya. Udah akhirnya pakai market value aja. Gitu. Nah, yang penting kan teman-teman tahu resikonya. Jadi ketika di money management itu prinsipnya kuncinya adalah satu, keikhlasan hati. Ya, ini kunci keikhlasan hati. Jadi kalau istilah saya siapin uang makan siang di depan. Apa sih uang makan siang? Nah, bayangin kalau Anda adalah seorang investor ya teman-teman. Terus Anda mau invest di suatu bisnis. Pastikan Anda sediain namanya budget dong untuk meeting dengan owner. Minimal makan siang lah atau ajak ngopi. Cerita ngopi yuk kan, siapin lah, mau ketemu, siapin traktir dong kan gitu, siapin bensinnya, siapin parkirnya, ya nggak? Nah itu yang saya sebut uang makan siang di depan nih, dalam rupiah. Contoh saya punya saham A nih dengan modal 100 juta, ya saham A saya mau trading buy deh, kalau trading buy saya siap rugi 1 juta deh, kalau spek buy saya siap rugi 500.000, jadi udah dipatok angka rupiahnya aja nih. Nah, jadi kalau support deh, misalkan 7%, ya udah, ngitungnya gampang, 500.000, misalnya spek buy, bagi 7%, jadi saya beli 7,1 juta rupiah, dapat berapa lot, tinggal dihitung pakai harga per sahamnya berapa. Jadi point of view saya kebanyakan dalam rupiahnya teman-teman, bukan itu barangnya apa, atau itu kenapa, tapi rupiahnya gimana. Nah, itu buat saya jauh lebih mudah untuk memanage resiko saya. Oke, saya sekali trading, kalau spek buy, maksimal 500.000 per trading, pasang stop loss pakai smart order aja udah gitu kan. Karena ya nasib mau makan siang tuh sama bosnya gitu. Tapi kalau udah trading buy, 1 juta siap gitu. Nah, kadang-kadang saya juga lipetin, nanti saya namanya strategi boom. Kalau teman-teman udah profit, nanti kan bisa dinaikin uang makan siangnya. Nah, yang ini teman-teman tahu nih, profil resiko teman-teman tuh di low, medium, apa high risk. Yang penting nyamannya di berapa, kita siap dan ikhlas per trade berapa. Nah, itu kuncinya untuk money management. Nah, itu kebentuk kalau jurnalnya bagus pasti. Jadi ini kalau skenario saya nih, saya namanya horse money, istilah saya, kuda uang. Jadi uang saya biar ngalir terus kayak kuda gitu ya. Nah, saya profit nih 1 juta, jadiin uang makan siang. Jadi tadi uang makan siang tadi 1 juta, karena saya ada untung 1 juta, saya bisa bikin uang makan siangnya 2 juta. Pas ada saham yang bagus, dengan resiko cuma 5%, tinggal 2 juta bagi 5%, saya bisa masuk lebih gede gitu, 40 juta misalnya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Pakai margin pun saya berani kalau udah ada keuntungannya. Saya jangan pakai margin kalau masih belum ada untung gitu. Jatuhnya bahaya gitu ya. Nah, bisa juga pakai strategi kedua, yaitu yang kalau Anda pakai jurnal versi 1 saya, itu beneran sebenarnya jadi jurnal udah untung, saya tarik modalnya, saya sisain untungnya aja deh dari portfolio gitu. Jadi ada saham nih, sekarang ya kemarin saya sempat pegang Unik, Ci. Kita ikut seminarnya, ikut Unik, terus kita untung 100%. Wow. Saya jual value aja, saya sisain untung 100%-nya jadi cost money. Ya udah sampai sekarang tuh biarin tuh naik. Ada dividen, kemarin dapat dividen 4 juta, lumayan tuh, dapat 500 lot lah kira-kira. Jadi aja deh dividen jadi cost money gitu. Cost money itu berarti cuan yang di sisa uang cuan yang kamu diemin ya? Iya, cuan yang disisain, betul Ci. Jadi udah nothing tulus deh, itu biarin aja dia ngari kayak kuda deh, gitu. Udah pasti itu host money deh. Ada juga yang host money yang bagi trader nih, yang tadi bisa trading 1 profit 1 juta, trading 2 profit 2 juta. Terus dia ada momen nih,
BRI atau kemarin breakout brand misalnya, saya nggak tahu tuh brand ada yang masuk tuh dengan profit 3 juta, saya jadi uang makan siang. Nah, dengan buying power yang besar, saya dorong gitu. Bisa juga. Itu host money juga kan. Even kalah pun 3 juta kan udah uang untung. Jadi BEP lagi. Jadi buat saya host money juga itu. Saya masuk 60 juta dengan loss segini, 3 juta doang maksimum. Buat saya nothing tulus gitu. Jadi banyak teman-teman pemain-pemain gede sebenarnya punya host money loh di belakangnya loh. Jadi jangan salah. Jadi kok berani beli saham 1M ya? Jangan host money-nya 200 juta kan, kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat mereka kadang secara psikologi jadi beat the market. Jadi mereka udah nggak takut mau naik turun kayak pasar belakangan ini, mereka santai-santai aja tuh gitu. Ya. Jadi karena strategi tradingnya bagus. Ya, ini yang tadi ya, menyisakan keuntungan di portfolio Anda untuk di hold adalah salah satu contoh host money yang versi saya yang kedua. Ya, ini nothing tulus buat saya. Ya, itu sampai materi money management. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi mau dibahas sekarang apa nanti ya? Oh, boleh sih. Saya bikin trading journal versi 1 lengkap Excel. Tapi kalau oh iya bener juga. Iya benar, saya juga ngerasain tuh Kak Aji ya. Iya. Udah bikin detail-detail, pas tradingnya banyak bingung sendiri kan. Aduh, iya bingung. Banyak banget nih jurnalnya gitu. Katanya di jurnal trading ada template-nya nggak? Yang tadi ya antara bikin sendiri atau kayaknya ada yang jual di apps ya. Tapi yang jual tuh nggak tahu deh, masih ada gak? Iya, kalau saya bikin Excel sendiri sih. Kalau di Google Drive juga bisa sih. Saya akhirnya pakai yang versi 2 tuh teman-teman, yang cuman ya udah ST2 sama market value berapa, udah tiap hari saya dicatatnya sama teman-teman tuh. Jadi ada Google Drive bareng-bareng tuh sama teman-teman komunitas saya gitu. Jadi kan mana ya ini? Kalau ini versi 2 nih. Udah tinggal ini case 2, market value sama net asset. Iya sih, menarik sih. Aku sih lebih tertarik sama versi 2 ya, karena satu lebih simpel, hemat waktu, terus langsung kita kelihatan cuan apa loss gitu kan, dan kita bisa kayak emang ini kurang detail lah, misalnya kalau mau lebih detail bikin lagi saham A rugi berapa sampai, cuma kan kita pusing gitu kan. Kalau mau lebih detail sih ya di breakdown per saham ya. Ya kayak versi 1 tuh aku pernah bikin tuh, oh BRI aja, ini aja. Wah, tapi ya effort teman-teman, effort yang lumayan. Iya, kalau waktunya ada memang kalian tuh trader yang fokus, istilah trading for a living, memang khusus hidupnya tuh atau uangnya itu dapatnya dari trading ya, mungkin bisa ya, karena memang habis market tutup bikin itu breakdown satu-satu, misal di portal ada 10, tulis yang saham A misal untung, saham B rugi, jadi besok bisa ngutak-ngatik di saham yang rugi aja, yang rugi mesti diapain nih, mau di cut loss, mau di average atau mau gimana, itu sebenarnya lebih bagus. Cuman kalau kita yang iya, tapi kalau kita yang tiap hari kerjaannya macam-macam ya, palu gada semuanya kita kerjain, itu kayaknya kita nggak keburu deh. Terus ini aja kadang jam 10 malam atau jam 9 malam baru saya buat, teman-teman buka laptop sebentar, kan bisa portfolio juga kan baru update kan setengah jam 7 malam lah, beberapa kan pembukuan kan, habis makan malam kita buka 5 menit lah, update bentar gitu. Jadi akan jadi kebiasaan teman-teman, tiap jam 9 buka laptop update. Jadi bisa jadi bisa jadi habit sih. Kalau cuma sesekali kita juga lupa gitu. Benar. Terus ini ada pertanyaan yang menarik nih. Katanya kalau mulai di tengah-tengah baru buat jurnal seperti ini, berarti pakai modal di setor adalah cash available di RDN. Buat saya kurang tepat. Modal di setor tetap Anda mesti cari Anda udah setor berapa sih ke saham ke RDN. Mungkin bisa cari awal-awal pertama kali ya breakdown ini mutasi rekening koran dulu nih, financial history-nya nih. Mungkin misalnya gini, dia trading udah lama, udah 5 tahun contoh. Gimana trace-nya lagi, kan udah susah nyarinya. Ya udah akhirnya ya udah berasumsi aja, oke, modal saya kira-kira segini gitu. Atau pakai ini terpaksa pakai market value sama cash yang di RDN plus market value itu jadi modal awal kali gitu ya. Ya, modal di awal, ya betul. Jadi ada kan modal di situ kan sebenarnya buat benchmark kan, apakah kita profit atau loss kan. Ya kalau udah ada track record-nya, terus Anda kira-kira modalnya masih di sini-sini aja, ya udah jadi itu modal di setor aja juga boleh. Tergantung ini sih, teman-teman mau jadi benchmarknya pakai angka yang mana sih. Ya kalau udah trace-nya udah
3-4 tahun yang lalu emang susah juga sih. Iya, mungkin kan Nyarinya. karena kita kan baru belajar sama Hadrian kan baru sekarang nih, agak telat nih belajarnya. Nah, jadi udah nggak sempat kecatat nih. Nah, mungkin kita pakai yang tadi ya, cash di RDN plus sahamnya market value. Market value-nya itu berarti yang udah dipotong untung atau rugi itu ya? Bukan Ci, yang masih floating di portfolio. Modal. Yang saham kali market value. Oh. Bisa ada dua tuh, ada stock value tuh Iya, yang harga kita beli sama market value. Aku pakai market value, jadi aku selalu update dengan dikali last price hari itu. Jadi intinya tuh point of view, kalau gue jual hari ini dapat berapa sih gitu. Jadi pakai harga jual hari itu. Oh, oke. Oke, terus ini ada pertanyaan juga nih. Menarik juga nih Pak, dari Pak Badrun. Dia nanya, dia punya modal 100. Kalau untung ditarik. Nah, kalau posisi udah modal udah di bawah 100, bagusnya injek dana lagi ke 100 atau nunggu biar 100 lagi? Kalau saya pilih injek lagi Pak. Biar balikin cepat. Jadi patokannya modal distornya 100 juta terus gitu kan. Ya kan kadang-kadang ada market ini ada untung ada rugi. Pas cuan nih tarik. Begitu mungkin ada satu saat yang posisinya lagi kurang bagus jadi dibawa cepet. Berarti kita injek lagi biar balik ke 100 ya. Kayak 100 lagi. Ya. Kalau nggak ini modal distornya kan kalau ada tarik nih kayak saya 750 juta kali kurang 500 sisa 250, kurang 150 juta sisa 100 ya. Kalau Anda ini jadi keriting aja gitu. Nggak apa-apa sih, yang penting ada catatan yang begini Pak gitu. Kalau nggak ya di top up lagi biar 100 terus gitu kan. Di patokannya gampang nih, tinggal lihat aja nanti net aset di portfolio dikurangin 100 juta, untung apa rugi kan, tinggal gitu doang kan. Iya. Lebih simple kan. Ini ada yang nanya nih menarik sih, tapi aku juga baru dengar. Katanya sekarang ada komunitas saham, ada program 10 juta jadi 100 juta. Itu kira-kira konsepnya bagaimana ya? Emang ada kan kayak jadi gitu? UM dong. Iya, enak banget ya kalau gitu. Kalau gitu pemain besar taruh aja di sana, nggak usah capek-capek gorengnya capek. Kita masih kritis lah ya. Iya. Nggak ada yang istilahnya uang gratis kan ada kan, no freelance pasti nggak ada. Kedua, kalau yang untungnya naik 10 kali lipat begitu, ya kan juga ngebayang nggak sih gitu, masuk akal nggak sih gitu. Kita juga konsepnya saya sih nggak tahu sih kalau benda sahamnya proven nggak sih, saya nggak tahu 10 juta 100 juta itu benar nggak sih. Iya, takutnya kan gini, banyak tuh ada yang pura-pura menjadi komunitas, banyak sekali kayak akun-akun bodong gitu loh yang palsuin. Banyak. Yang malsuin kamu juga banyak kan, malsuin aku juga ada kan. Takutnya tuh yang kayak gitu, karena kalau misalnya dia bilang 10 jadi 100, itu aku rasa semua orang juga mau, karena kan saham sekarang lagi untuk tahun ini kan agak susah ya, karena kan memang marketnya itu pasar tuh ketidakpastian teman-teman, tidak ada yang pasti di pasar gitu. Jadi kalau ada yang bilang pasti 10 juta jadi 100 juta, saya sih curiga sih. Itu kayak hilang. Jangan deh, itu hindari deh, kayak bodong punya deh. Kalau yang di Telegram tuh yang pakai nama saya tapi dipalsu-palsuin tuh. Nah, iya. Ntar begitu udah bye-bye deh. Blok aja udah. Begitu dananya dimasukin, besoknya udah nggak bisa dikontak gitu loh. Karena it's just kayak too good to be true deh. Nggak segampang itu, saham itu nggak segampang yang kayak ngelipet uang. Waduh, kalau misalnya begitu mah, kayaknya pasar bursa kita udah indeksnya udah berapa ya? Kayaknya udah nggak 7.000 kali, udah berapa puluh ribu kali kalau memang naik terus. Itu kan buktinya memang marketnya lagi susah gitu. Terus dia ada nanya lagi, mau tanya kok, kalau ini berarti harus uang dingin, yang sama modal yang banyak dulu, kalau modal dikit-dikit di RTN pencairan hari kedua. Ini maksudnya apa ya? Berarti harus uang dingin ya? Iya, sama modal yang banyak dahulu, itu kalau modalnya dikit-dikit di RTN pencairan hari kedua. Ini maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti loh. Sebenarnya mungkin ini. Kalau harus uang dingin, jawab aku sebaiknya iya. Karena investasi ini kan sifatnya tidak pasti tinggi, resiko tinggi lah. Selalu resiko tinggi. Jadi kalau Anda pakai uang yang buat makan besok, wah ini agak ngunyam ya. Iya. Takutnya kalau dia terganggu. Grogi banget. Iya, kalau modal yang banyak dahulu, jawabnya sebenarnya nggak juga. Saya juga start dari 10 juta kok. Dipinjemin bokap lagi. Dipinjemin orang tuh. Modal awal tuh gitu. Ya kan? Terus kalau dibilangin pencairan 2 hari, ngata-ngata sih tergantung. Sebenarnya good fund-nya berapa bisa dicari di hari itu sih. Tergantung sekuritas, ada yang T+1, ada yang T2. Mungkin tergantung uangnya
Tapi kalau baru jual ya iya, masukkan 2 hari lagi kan uangnya baru masuk kan. Itu sih. Nah, anggap cash on hand saat ini sebagai modal awal, start baru. Ya mungkin ini Iya, yang udah juga lama. yang Kak Aji tadi ya. Iya, kan cash on hand sebagai modal awal, start baru. Ya Yang mungkin penting heeh. Bunalnya ya mesti rapi, Iya. mesti tahu apa yang Anda bikin gitu. Mungkin kalau orang yang setiap hari cash itu lebih gampang karena itu bisa dianggap sebagai modal awal kan. Kecuali yang punya barang-barang nyangkut itu yang agak ribet kan. Terus dibuat per saham lebih baik tiap lakukan transaksi langsung diinput Excel, sisa pakai rumus jadi langsung ketahuan hasil. Kalau nunggu malam input pasti banyak bolongnya kalau lagi males atau nggak sempat. Iya Makanya benar. mesti rajin. Jadi kadang-kadang kalau nggak sempet akhirnya ya pakai cara versi 2. Tapi kalau mau versi 1 yang detail lebih bagus Kak. Cuman memang posisinya harus ini ya, rajin ya. Takutnya rajinnya cuma sesaat, kalau lagi cuan doang, giliran lagi rugi udah malas buka deh. Kadang-kadang kan aku kalau nggak sempat buka app kan dari handphone aku capture aja. Jadi kan ada kayak sedonya besok kan pagi-pagi mau buka market input lagi, kan bisa juga gitu disusulin. Iya. Yang penting effortnya cuma masukin 2 komponen kan gampang dibanding masukin tadi apa saham, tanggal ini kan iya. banyak. Walaupun ada rumus ya, jadi cuma masukin harga ngot gitu kan. Iya, aku dulu juga suka bikin tuh, tapi habis itu males. Males banget. Nih, kalau bisa naik 10 kali lipat, kenapa adminnya masih buka titip dana? Iya benar. Itu dia, bagus juga. Balikin aja pertanyaannya. Makanya jawabannya hampir nggak mungkin. Maaf kalau mau memastikan market value apakah saham yang masih ada di dalam dikali last price seperti ada di portfolio. Benar. Betul. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin ini yang saat ini udah kita jawab semua nih Adrian. Mungkin bisa lanjut. Oke, itu sih teman-teman. Oke. Sebenarnya materi singkat, padat, dan jelas ya. Iya, dan memang something yang sebenarnya penting tapi kita kadang nggak kepikiran. Karena suka dilupain. Iya benar, lupain karena kita terlalu pusing sama posisi market kan, kayak aduh marketnya hari ini yang naik cuma 1-2 saham kita nggak naik indeksnya tapi plusnya kencang gitu 7.000 lebih gitu kan. Ya padahal gara-gara brand doang yang naiknya banyak ya. Iya. Oh ya tadi mau balik dikit nih, aku mau nanya kayak average yang 244 50 itu kan buat average buy juga gitu ya? Average buy juga betul Ci. Jadi kalau dulu bayar bertahap tuh pikirannya kan. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang ngagu juga bayar bertahap. Dulu karena saya sering pakai itu terus pakai jurnal versi 1, keder. Aduh, jadi banyak gitu. Ya udahlah pakai versi 2 deh. Terus saya jaga portfolio saya jangan terlalu banyak gitu. Tapi yang lebih dari 1 yang pasti kan. Jangan, makanya kalau scalper idealnya 1-2 tutup. Tapi kan ujungnya ada 3 atau 2 saham kan. Jadi akhirnya udah pakai market value total aja kan gitu. Oke. Iya sih, kalau aku nih problemnya ya kadang-kadang kadang plus aku suka banget tuh beli saham itu nggak satu gitu. Aku suka banget tuh beli beberapa macam karena kadang-kadang gini, oh ini kok chartnya yang ini bagus ya, kok yang ini story-nya bagus ya, kok yang ini kayak mau naik gitu, ada pergerakan. Jadi kadang-kadang suka beli lebih dari 1. Terus kalau misalnya satu sektor, ya contoh misalnya sektor bank digital deh, bank digital misalnya Artonya naik, wah BBYB kayaknya cakep nih, kayak udah mau gerak masih murah lagi. Wah ada BGTG, ada ini, kadang-kadang jadi kebeli tuh beberapa saham gitu. Untuk beli 1 doang kadang-kadang aduh kayaknya ini ya kurang seru ya kalau cuma 1 gitu loh. Kadang gitu. Iya, itu problemnya cewek, suka belanja tuh macem-macem gitu. Udah pretty lah semua dibeli. Oke. Apalagi diskon aja ya. Iya, jadi wah ini kayaknya semua deh dibeli deh. Nah, oh ya teman-teman, kalau untuk yang tertarik, Hadrian juga, lu masih ada yang itu kan, yang aplikasi yang Genesis itu masih kan? Masih ada chatbot sih. Ya, nanti kalau teman-teman ada yang tertarik mau join Hadrian, ini ada kontak numbernya, boleh di kontak, terus boleh juga follow dia punya TikTok, Instagram, sering kok dia bikin konten-konten yang kadang-kadang singkat, padat, tapi berinformasi. Dan mungkin kalau misalnya nanti mau
nanya mengenai apps. Dia ada apps yang kayak something kayak ini ya, apa ya, kayak robot tapi bukan robot yang duit ya, bukan, jadi cuman kayak Kan yang ngerti technical. nampirin chart aja buat tools kita baca support resistance di mana ya kan, sinyal buy apa di mana gitu. Iya ya, jadi ya ini sih oke sih. Terus mungkin aku mau nanya nih, kalau contoh kasusnya kayak saham brand kemarin di mana turunnya itu kan lumayan tajam, itu kita udah nggak bisa pakai 50-50, 20-40-40 atau 20-30-50. Nah itu kalau kayak gitu gimana belinya? Kan itu satu saham volatilitasnya tinggi tuh, kita nggak tahu jebolnya kayak berapa. Kayak cuan misalnya dari kuning, dia bisa jebol sampai hampir ARB. Nah itu belinya kayak gimana ya kalau kayak gitu ya? Kalau yang untuk brand sama cuan sebenarnya langsung saham baru IPO kan sebenarnya. Jadi belinya sih biasanya saya nggak bagi bertahap sih. Sekali beli udah itu stop loss udah apa enggak gitu. Karena fundamentalnya kan kalau kita ngomong fundamental, gila ini saham PL-nya 400 kali, 300 kali udah over value banget gitu kan. Tapi kan nih sebenarnya kita bilang fundamentalnya begitu, tapi teknikalnya kan lagi momentum semua. Bener-bener. Kan. Lagi momentum ya. Akhirnya udahlah sekali beli satu budget doang gitu Ci. Nggak berani beli bertahap karena nggak ada fundamentalnya. Kalau beli bertahap aku yang ada fundamentalnya kayak NSP kemarin. Hong Kong kan beli kan, kita boleh ikut. Tapi kan kita bagi bertahap karena kan sahamnya kan masih anteng-anteng aja gitu kan. Oke. Jadi mungkin kalau buat kamu tuh kalau misal barang yang beresiko tinggi atau boleh dibilang ada sedikit unsur spekulasi tingkat dewa deh ya. Berarti kan tinggi nih. Terus sekali beli aja deh gitu, satu budget aja gitu. Sekali beli pokoknya kalau nggak susah langsung cut. Kalau misalnya naik ya mungkin ditahan sampai dijagain aja, naikin trailing stop gitu. Memang gaya scalper gitu Ci, satu tek gitu. Iya. Oke. Berarti kalau barang-barang yang high risk kamu trading. Iya. Ada yang nanya IPO pick. Aduh, aku nggak ngikutin tuh IPO pick. Emang kamu tahu? Pick itu apa sih? PANI, bukan? Nggak tahu Pani nih. apa berarti bukan ya? Aku nggak tahu. Iya, aku nggak tahu kalau ada IPO. Ada yang mau IPO itu apa? Ayam ya? Ayam. Ada ayam sama suri. Ini sebenarnya market kita lucu loh. Ada nasi, ada ayam, ada roti, ada apa lagi ya? Ini sebenarnya ada wine sih. Oh iya, ada bir. Jadi ini sebenarnya warteg apa bursa? Kadang-kadang bercanda. Enak ya kan? Iya. Ayam enak ya kan? Oh iya, ini ada yang mau nanya chart. Kira-kira Hadrian bisa kasih insight gak nih kalau technical chart? Ini ada yang mau nanya Elsa nih dia. Oke, bentar. Jangan lupa itu di follow IG-nya sama dicatat nomornya, di capture juga boleh. Nanti kamu mau nanya-nanya silahkan. Coba aku share screen yang ini, stop share dulu sebentar. Elsa, bentuk chartnya begini sih Pak. Jadi nggak ada sinyal beli, nggak ada sinyal jual. Kalau kita lihat volumenya juga 0,21 kali. Kemarin Jumat kayaknya nesu ya. Sepi. Ya udah sepi nih dari seminggu. Support aja ini udah nggak ada sinyal sih. Kalau dia kembali naik ke atas MA20 yang garis ungu nih 418 pasti muncul sinyal trading buy. Targetnya ke 460 udah. Tapi kalau sekarang sih ya tungguin aja, bisa jadi malah ini kayaknya cenderung ke bawah ini. Kalau ke bawah ya jebol 400 ya. Ini. Skip dulu dah gitu ya. Oh iya, teman-teman ini Genesis Trading System yang tadi aku cerita. Ini punya Pak Hadrian. Ini chartnya. Jadi kamu tinggal masukin komennya aja. Misalnya Elsa, nanti keluar tuh panduannya. Di sini udah ada target sama support. Jadi kalau misalnya kalian berminat untuk langganan, tadi nomornya udah di post. Bisa di kontak untuk nanya langganannya harganya cukup affordable, tapi buat pemula atau buat yang nggak ngerti technical ini lumayan banget sih ngebantu. Jadi di sini ada ini ada garis MA, ada volume, sama ini atas ini namanya apa? Box ya kayak Davos box. Iya kayak Davos box ya ini ya. Davos box. Oke. Terus ini ada Davos box buat sideways, yang trendline buat yang trending gitu, sama Bollinger Band gitu. Oh iya, cukup lengkap sih.
Terus dia ada nanya juga SSIA, Hadrian. Kamu biasa pakai apa sih? Daily kan? Daily. Iya, aku juga suka pakai daily. Awalnya bisa pakai daily. SSIA Daily, tapi kalau barang IPO jadi kita pakai hourly kan. Kalau barang baru IPO kan susah. Yang fokus ini ya sebenarnya kalau ngomong singkat cerita sih upper channel, tapi yang lagi di SSIA di tengah-tengah gini sih. Jadi ya masih 50-50 sih. Kalau saya mungkin lebih suka dia tunggu ke lower channel, cari support, dia mantul di lower channel baru spec buy ya. Osang di tengah-tengah ya. Jadi nggak ada sinyal sih. Iya. Cuman ini kalau kita perhatiin di broker summary, ada salah satu broker yang pembeliannya cukup lumayan gitu. Mungkin boleh jadi perhatian aja karena ada itu. Kemarin kayaknya dia coba naik deh. Itu kan sempat udah keluar dari Darvas box-nya itu kan. Ya, ini dia kena fast break nih. Ya, tapi ini kalau aku bilang lebih karena marketnya memang seminggu ini rada nggak enak deh. Seminggu ini kan gara-gara beberapa saham pemberat indeks itu yang kemarin ngegendong indeks, tapi kali minggu ini kan dari Senin, Selasa, Rabu mereka itu kan koreksi. Jadi marketnya turun. Market turun dan sepi gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya mau beli barang yang kayak kemarin udah habis naik tinggi terus kayak breakout terus dia turun terkoreksi, pasti orang akan nahan dulu, makanya volumenya kan hilang tuh pada habis kan. Cuman kalau dari sini habis pada turun semua. Iya, mungkin kalau buat temen ini SSIA bukan? Bukan, tadi SSIA ini. Yes. Oh, oke. SSIA. Ya ini wait and see aja sih, belum ada, mungkin tunggu ke support bawah lagi deh kan, nanti bikin support channel support lain aja, mungkin tunggu di MA50 nih 412 gitu. Mungkin baru agak bisa spec buy. Nggak terlalu menarik gitu, sinyalnya nggak belum confirm lah, belum jelas gitu. Iya. Kalau IPCC ini yang berikutnya IPCC jadi bahasa saham dikit-dikit ya teman-teman. Iya, kan ini sambil belajar sambil. Nah ini buat saya ini sideways, kalau kita ngomong tren ini kan sideways. Jadi saya tunggu Darvas block aja deh, lewat 745 baru buy. Tapi ini likuiditasnya 1,53 bio buat saya kecil ya. Bisa saya cari yang 5 bio, 8 bio ke atas deh gitu. Jadi yang biasanya lebih aktif gitu. Ini bisa dibilang lagi nggak aktif ya. Itu volumenya juga lagi drop banget kan. Sideways gitu. Sama nunggu nih, kalau 745 breakout tuh pakai ada volume gede ya, kita ikut lah. Kalau nggak ada itu ya tunggu aja, sabar aja, cari yang lain. Oke. Itu insight-nya. Coba lihat yang kemarin rame deh, BBYB. Masih lanjut nggak kira-kira? BBYB kayaknya lanjut deh. Lanjut tuh, kan? Lanjut sih. Soalnya dia itu apa? Keluar dari Darvas. Iya, keluar dari Darvas terus kan udah lama banget downtrend, terus volumenya sih yang bikin apa? Bikin giurkan buat diambil ya. Iya. Tuh. Tiba-tiba dia kan 8,7 kali tuh. Jadi 180 bio sendiri, padahal rata-rata 19 bio gitu. Jadi ini ini hukum volumenya biang buy. Ya kan? Jadi nggak ada isu nggak buy ya, ini momentumnya hijau ya, tuh ini hijau semua. Kalau yang bawah ini apa sih? Yang bawah ini? Yang bawah ini kayak RSI di stokastik ini, Ci. Jadi aku kombinasi. Jadi ini kan overbought di sini, ini oversold gitu, Ci. Oh, oke. Kalau ini udah consider overbought belum ya? Belum. Masih oke. Dikit lagi sih, 68. Tapi ya overbought pertama kali mah juga nggak apa-apa, Ci, masih fresh. Kecuali overbought udah beberapa hari gitu kan. Oke. Tunggu dia ini overbought pertama kali kan bisa juga overbought berhari-hari gitu. Oke. BBB memang menarik sih karena kan kemarin Arto naik karena Goto plus dia masuk MSCI. Arto kan boleh dibilang mother of all digital bank gitu loh. Yang paling gede ya Arto. Nah kalau ini udah masuk overbought, udah hijau tua. Mana Arto? Arto. Nah ini udah masuk overbought. Tapi ini kan overbought sebentar, nanti dia koreksi dikit, dia overbought lagi. Ini kalau dengan volume begini overboughtnya bisa lama, Ci. Biasa wajar ya untuk barang-barang yang kayak modal. Ya, kayak AMMN nih overbought. Iya, benar. Iya loh, aman itu kacau loh. Aku pakai technical malah bukannya bener, malah jadi hilang barang gitu waktu awal-awal. Jadi itu. Buat aku gini, Ci,
momentum di bawah ini lebih cocok kategorinya buat entry, bukan buat exit. Jadi kalau overbought tuh jangan takut exit gitu loh. Justru aku bilang overbought ya tahan aja. Kecuali dari overbought dia justru patah MA. Jadi exitnya pakai MA aja, jangan pakai momentum. Momentumnya malah buat entry. Jadi kalau udah overbought terus jadi melemah, overbought lagi pertama kali. Boleh masuk lagi gitu sebenarnya. Yang ini. Ini kalau misalnya kayak aman, ini kan nyentuh garis MA kan, MA yang bawah tadi. Itu yang atau ini. Aman. Ini. Yang tadi. Aman. Nah, tadi kamu aman kan ya? Aman yang ini, iya. Iya, berarti Arto ya tadi ya? Salah. Iya, yang atau yang ya Arto masih oke sih. Ini kayak ada delay ya, ini Mas. Gambarnya kok di bawahnya aman tapi di atasnya Arto. Internet aku nih yang ini. Halo, tes. Wah, benar kan internet aku putus. Internetnya putus. Putus. Iya, putus. Aku yang kena freeze apa Ciri? Aku internet aku keputus tadi. Pantesan aku bingung. Kok nggak gambar atasnya Arto, bawahnya aman, terus aku nggak bisa kayak nge-freeze. Iya. Hujan nanti di sini juga hujan sih. Iya benar. Jadi agak nabil. Iya. Ini kalau misalnya kayak gini, tapi ini masih bagus sih ya Arto ya, udah jadi uptrend ya. Iya. Ya cuma ya nonton koleksi ya, kalau paling mereka 1-2 biji terus naik lagi. Ini kan calon begitu ya. Ini jagain MA-nya aja nih, jangan jebol MA yang cherry yang pendek. Yang cherry itu MA berapa sih? 100. Sebenarnya bukan MA sih, ini kombinasi, tapi mendekati MA 10 aja sebenarnya. Oke. Karena aku kan modifikasi pakai harga kejadian terbanyak kan, bukan pakai harga closing gitu. Ya mirip-mirip lah sama MA 10. Harusnya sih 1-2% lah selisihnya. Oke. Ini ada yang nanya, PGO dan Indofood mending masuk yang mana? Ini sebenarnya dari sektor juga sangat berbeda ya. Nggak apple ya. Iya, jadi bingung juga. Kalau misalnya mau yang lebih stabil ya Indofood. Kalau yang mainnya slow PGO itu ya yang lebih liar gitu. Tapi PGO ini kan pas terkena sentimen dari kemarin kayak brand Barito dia turun juga tapi naiknya belum gitu. Yang lain udah mulai rebound, dia belum. Tahu deh, menurut kamu nih gimana? PGO sih ini downtrend ya, udah jebol support, jadi saya bilang hindarin. Jebol sih ini udah bakal jadi downtrend channel kan, udah first sih, tapi kayak cenderung ke bawah deh. Iya. PGO sih belum ada sinyal-sinyal rebound ya, jadi tunggu dia ada kapan reboundnya aja. Kalau Indofood kan malah lebih saham tidak aktif ya kan. Tadi kan kalau kita lihat volatility-nya tuh di 5%-an, ini di 1,9%. Jadi ya saham defender lah, di Indofood saham defender. Nah 425 harusnya secara value nggak mahal-mahal banget, masih oke. Tapi ya saham yang lebih ke medium term kali ya, bukan yang ini. Ya memang kan tipikal consumer lebih pelan ya, dan ini masuk kayak sideways ya. Sideways sih, betul. Belum ada yang strong katalis, mungkin result kan udah keluar, terus belum ada apa-apa lagi. Belum ada apa-apa, jadi kalau beli ya invest, tapi kalau technically sih nggak ada signal sih. Belum nggak break juga, nggak ya sideways aja. Terus ini ada juga yang nanya kayak kalau teguk tuh gimana kok? Teguk itu mungkin lebih volatile, mungkin lebih gampang dibaca pakai teknikal nih. Teguk ini ceritanya gimana ya? Benar. Saham IPO, saya lupa IPO-nya. Tapi yang singkat cerita sih, kalau lihat kondisi saat ini sih agak nggak ada sinyal masuk. Terus saya nggak tahu ya ceritanya gimana ya. Teguk ini kan minuman itu. Iya, boba ya. Bubble tea ya. Minuman. Ya. Tapi secara teknikal sih ini nggak ada
kayak valuasi juga masih agak flat. Ini buat saya ini Tunggu. suaraku apa bukan? Bukan. Tadi ada yang ini. Oke, silakan. Buat aku sih Teguh kayak skip aja deh. bentuknya gitu, naik turun terus diem gitu. Jadi kayak belum ada apa ya, bahasa saya ya belum ada katalis atau belum ada liquidity yang goreng ya, skip dulu aja. VT Supaya Anda tahu sesuatu ya. iya. VTNY katanya. VTN-nya apaan sih? Kayaknya aku nggak pernah beli. Fortunen mah, saya juga jarang lihat saham ini. Iya, gitu. benar. Tapi dulunya sempet ARB berturut-turut, ya ATH-nya di sini. Ini kayak barang baru IPO juga apa ya? Coba kita lihat. Kayaknya nggak tahu. Iya, 2023. Oh, pantesan. Awal. 2022. Iya, terkonsider baru sih. Iya. Ya, seperti kita lihat, likuiditasnya hanya 3,7 bio dan bentuknya begini, jadi mulai kehilangan likuiditas ya. Iya. Jadi kayak cuma di maintain aja nih, saya rasa cuma diputar, ini kan volumenya stabil nih. Jadi cuma jaga harga aja. Technically nggak ada sinyal juga sih, jadi ya udah tunggu aja, kalau dia breakout ke atas baru kita beli, kalau nggak ya ini cari saham lain, ada banyak kok yang lebih menarik. Iya benar. Apalagi dia IPO tuh sempat nyentuh ke 740 ya bulan April. Habis itu turunnya lumayan tajam sampai 100 lebih, 160 kalau nggak salah. Terus naik, terus turun nih kayak begini-begini aja. Saham itu naik itu biasa harus ada katalis kalau saham yang serius ya, kecuali saham yang di maintain ya kita nggak tahu lah, nggak perlu katalis, dia bisa narik sendiri. Cuma kalau kita beli saham yang lagi bergerak ke atas tapi kita nggak dengar ceritanya ya mesti hati-hati, takutnya kan naiknya bukan bener-bener karena naik sesuai kinerja gitu, takutnya cuma naik karena ada yang mau exit atau apa ya, kita nggak tahu sih. Watchlist untuk minggu depan ya nanti dari aku ada, nggak tahu kalau Hadan ada yang menarik chatnya, ada yang mau di share boleh juga. Apa ya? Ada nggak? Sih agro ini sih yang kemarin aku baru masuk sih. Oh oke. Agro Ya, tuh tiba-tiba langsung naik 13% loh pas kemarin aku lihat tuh. Iya, ini karena breakout aja tuh, aku masuk sinyal terus volume gede, aku ikut masuk aja di kemarin. Terus mau kita coba aja lihat gimana. Itu doang sih, yang sisa sih kayak NSP atau BDMN kan aku modelnya itu apa semi nyimpen aja. Itu kan valuasi investing kan sebenarnya. Nggak ini sih, nggak trading. Ini jadi banyak ini ya. Ya itu aku sih itu doang sih agro yang menarik minggu depan. Kalau apa ya, jadi banyak nih. Iya. Unik sih buat aku, fundamentalnya bagus ya, papan utama juga, terus ya harusnya 250 ke atas sih masih oke lah ya. Mungkin targetnya 300 atau dekat. Kalau overbought kita tahan, overbought ya kalau fresh aja Pak, kalau udah overbought berhari-hari ya udah rentan koreksi gitu. Kalau baru pertama kali buat saya masih oke, tapi kalau udah bentuknya gitu ya, kalau udah berhari-hari terus jebol yang MA 10 deh gitu, udah take profit aja udah. Gitu. Terus ini ada Dewa nih. Dewa kalau chart kayaknya belum deh kalau dari technical. Tapi iya, Dewa belum ya. Ada berita ya kemarin. Dia mau right issue. Kemarin kan memang ada non-HMETD kayak placement untuk bayar utang ke dua perusahaannya. Jadi sisa utangnya dari yang di atas 1T ya. Kemarin tuh 800-900 miliar ya. Jadi kan itu udah ada investor masuk. Sisanya tinggal 150-an kalau nggak salah. Nah nanti kan mau ada RUPS ya. RUPS itu nanti katanya ada pergantian pengurus. Dia cuma bilang pergantian pengurus. Jadi ya banyak market rumor bahwa yang beli kemarin surat utang buat bayar utang itu adalah yang biasa close related sama grup Dewa, grupnya Bakri ya. Kalau yang sering kerja sama atau yang belakangan ini sering rame ya Salim sama Bakri kan memang udah sering invest bareng, maksudnya kayak di BRMS, di Bumi, dan Dewa ini rumornya adalah yang next akan dibeli juga katanya loh. Apalagi dipercaya katanya kalau
Pak Teguh itu CEO yang kemarin baru, Pak Teguh Buntoro adalah teman-teman juga daripada daripada Salim katanya. Nah, kita tunggu aja ganti pengurus ini, biasanya menarik nih, pengurus apa yang diganti, apakah komisarisnya diganti. Kalau komisaris diganti dengan nama-nama yang udah kita familiar, nah itu udah konfirmasi masuk. Cuman Dewa ini bukan buat scalping, ini lebih ke investing karena masih lama. Dia kan mesti rapin dulu, iya mesti rapin dulu pemegang sahamnya masuk. Kayak dulu aja Bumi kan dari Gocap, terus sempat naik terus HRB, terus lama gitu di 50 berapa sekian. Tapi kalau udah bener-bener gerak, kita juga udah nggak bisa beli kalau bener-bener jalan, kagak Uber. Nggak punya nyali lah kalau misalnya sehari naik 10%, gimana Ubernya? Takut kan? Jadi mungkin ya kalau misalnya teman-teman yang nggak suka nyimpen lama, ya di skip aja, nanti tunggu volume breakout atau harga breakout dengan volume baru masuk. Jadi yang kalau mau invest ya sekarang nitip sendal juga boleh. Ini beberapa filteran kamu yang keluar ya? Iya, nomor 1 ya Agro, BBYB, BBHI, udah top 3 ya itu sih kayak bank digital ya. Oh iya iya. Di ranking yang. Ini kalau bull kenapa nih, bull breakout top box tapi kok merah? Merah karena dia pasti tutupannya di bawah ini di bawah harga tuh, ada berambutnya dia. Oh, itu ada, aku bilang ada jarum suntiknya. Iya, jadi merah pasti karena dia ada ini mungkin jadi rambut karena itu kayak gitu. Oke. Bull. Iya. Jadi rambut ini ya volume tinggi breakout tapi ada rambut jadi merah ya, skip aja. Oh kalau misalnya dia tuh ada kayak ada jarum cap gitu berarti kurang menarik merah ya? Itu ya karena di bawah mid price sih, di bawah harga tengahnya dia gitu. Tutupannya ya di bawah harga tengah gitu. Padahal dia breakout tapi tutupan di bawah harga tengah ya agak takut lah ya kan, jadi berambut begitu. Iya, dan ini beberapa saham yang filteran keluar dari aplikasinya Pak Hadrian nih ya. Berarti ada Agro yang breakout top box, target technicalnya 336. Ada BBYB yang breakout top box, target technicalnya 382 ya, minimum ya. Jadi 382 sampai 414. Kemudian ada BBHI yang breakout juga top box, targetnya 1620 hingga 1735. Ada BBKP trading buy. Nah bedanya trading buy sama breakout berarti BBYB BBKP-nya belum breakout. Pakai garis nih, ya belum breakout top box dia, masih garis doang. Berarti masih potensi nih ya, boleh dipantau ya. Oke. Yang lain kan udah breakout top box semua nih, udah di nangit-nangit nih. Naiknya udah tinggi-tinggi semua nih, 17%, 20%, 7,5%. Oke. Terus ada bull breakout. Bawah sih kurang kurang menarik kayaknya. Yang kalau merah ya? Iya, udah ya masuk karena lewat garis aja, tapi sebenarnya ini top 3 aja yang dilihat sih. Oke. Berarti yang lihat ada yang menarik baru kita ke bawah-bawah lagi. Oke. Jadi setiap hari juga selalu ada keluar rekomendasi ya kalau berdasarkan. Ya, bisa request sendiri kok teman-teman, real time mau jam berapa, tinggal aja pas saat itu apa yang bagus kan kelihatan. Real time sih, bisa langsung all buy di real time. Oke. Terus ini tadi nanya mana sih? Tadi sampai di mana sih? Ada yang nanya BBHI Agro. TPIA deh, BBHI Agro kan tadi kita udah bahas ya. Kalau TPIA masih uptrend kan nih? Iya, tapi uptrendnya cenderung udah mulai turun ya kan, udah ada dead cost nih. Mulai dead cost nih gitu. Kayak BRPT udah mulai kendor. Iya. Keseret sama Barito sih. Keseret sama brand, begitu brandnya terkoreksi, wah kena deh semuanya, langsung gemeteran. Jadi semuanya dijual-jualin. Brandnya juga mulai mulai kendor juga sama. Iya, brand ya mulai kendor juga. Tapi masih ya ini tinggal nunggu waktu sih sebenarnya, udah gila banget sebenarnya. Iya. Ini kayak kan yang bawah ini barnya hijaunya udah tiap hari hijau ya kalau ada. Iya, emang udah nggak pernah turun dia, jadi udah edan. Tapi itu mungkin target mereka kan mungkin masuk indeks gitu. Iya, ke salah satu indeks. Tapi gini loh, ke salah satu indeks bukan berarti mereka harus tarik terus. Kayak Aman kalau kita perhatiin, sejak pengumuman masuk indeks dia tuh cenderung naik, terus dia udah mulai kendor juga kalau Aman.
kelihatannya masuk indeks itu distribusi biasanya. iya, mereka cuma perlu maintain aja, nggak perlu ada tarik lagi ke atas karena sebagian mungkin target untuk masuk indeks internasional itu udah achieve kan. Jadi yang penting di maintain aja, maintain volume, maintain harga, jangan sampai harganya turun kalau belum rebalancing, kan masih ada tanggal-tanggalnya tuh. Terus kalau ASA dan SS gimana? ASA ini menarik. ASA karena udah sampai bawah nih mulai. Iya, ini udah breakout juga sih. Bagus juga. Bagus kan settingannya? Bagus. Targetnya apa ini nih 1035 nih di depan mata nih. Oh, ke 1035 ya? Iya, kira-kira ya. Oke. Iya, jadi ini sama SS juga aku suka loh SS itu. Cuman SS kelihatannya sideways deh. Nggak kemana-mana deh kayaknya. Ya kan? Oh iya. Iya, tapi tarik ya, sudah sempat jebol tuh tarik doji. Benar. Tutupan doang. Depan doang ya. Emang masih dijagain tuh. Benar. Jadi kalau misalnya naik tinggi ya nggak usah dikejar. Cuman kalau ada penurunan yang lumayan, kemarin tuh sampai 765. Kemarin tuh aku beli 765. Tutupnya 815. Jadi kalau naik tinggi ya nggak usah dikejar, kelihatannya nih masih sideways. Sampurna suka nggak? Kalau gue yang Sampurna bagus. Iya, lumayan sih. Aku bilang udah mulai ada peningkatan nih sebenarnya. Iya, Sampurna udah boleh sih sebenarnya. Spek buy lah, teman-teman. Ini kan ada sebenarnya sih paling bagus buy di sini di apa? 95. Tahan MA20 terus ya ini kan mantul kan. 940 ya. Awal-awal aja kan 960, 965 kalau dapat ya jackpot ya kan lumayan awal-awal dikit. Iya, breakout-nya di berapa itu? 1005. 1005 ya, yang high hari ini jadi. Ya jadi Sampurna itu ya orang ekspektasinya dia ada jual rokok elektriknya. Ya sebenarnya sih belum terlalu besar, tapi ya lumayan. Terus kayak ada penambahan kemarin tuh aku baca ada. Laporan keuangannya kayak not bad ya. Iya bagus. Termasuk yang oke gitu loh. Terus sama ada yang kayak nyambung-nyambungin aja kan. Kalau misalnya nanti pilpresnya terjadi ada perubahan misalnya, nah itu kan menteri keuangannya mungkin akan berubah, jadi mungkin lebih kendor untuk ini cukanya. Jadi karena ini harga kan udah turunnya banyak, jadi ya mulai ada beberapa fund yang masuk gitu. Kalau dari storyline ya kira-kira begitu. Terus sama dividen dia kan lumayan tuh dibagiin semua ya, perusahaan asing kan tarik semua. Iya. Ditarik semua ke induknya yang di luar. Biasalah kayak Unilever, Sampurna. Iya. Sapi perah, benar-benar. Sapi perah. Oh, ini ada yang nanya Medco juga nih. Medco juga agak ini ya. Kayaknya sideways nggak sih sekarang ini? Atau oilnya tertekan juga kan? Iya. Kan oilnya naik kan karena oilnya pas Israel Gaza terus gitu naik kan udah kendor lagi. Tutup ya oilnya mulai koreksi lagi. Oilnya kan 80 doang ya per barrel. Mulai turun kok. Benar. Iya. Iya. Ini ada yang nanya RAM juga seru nih. Soalnya kemarin tuh aku sempat beli yang waktu masih di bawah tuh ya. Terus aku pikir kan koreksi dong, karena dia kan kalau kita lihat kan kelihatannya mulai overbought. Tapi nggak turun dikit, naik lagi. Jadinya moving average-nya mulai mau super bullish nih bahasanya nih. Iya. Ini ke atas mulai bullish gitu. Mulai membentuk masih bagus jalur. Masih bagus, tahan. Cuma kalau mau beli ya aku kalau beli tunggu dia kayak gini merah 2-3 hari ke MA mantul baru beli gitu Ci. Kalau ini kan udah di tengah-tengah uptrend. Nah, aku justru nungguin dia turun dari kemarin tuh nggak dikasih turun. Akhirnya aku jadi beli lagi di atas soalnya sama kan. Aku pikir udahlah take profit, harga candle hijau kan lumayan tuh yang hari keberapa tuh candlenya kan udah naik banyak kan, cukup lah ya, udah lumayan turun tapi dikit gitu. Kita pikir wah bisa dapat mungkin di bawah dikit, nggak turun banyak loh, habis itu gas lagi ya. Mungkin kalau RAM sih mereka kan ada story masuk FTSE juga kan, dan kelihatannya banyak tuh yang modal-modal di atas gitu. Jadi ya mungkin kalau kita lihat dari
technical historinya sebelumnya dia main di atas kan. Iya. Cuman waktu itu resultnya kayak kurang begitu bagus deh, makanya sempat jebol ke 500-an. 404 di paling bawah. Iya. Dan ini mulai recover, dan ini catnya bagus ya, kayak rounding bottom apa? Kapan handle Iya. sih? Kayak langsung ini. Iya. Ya jadi upper channel sih, dia MA-nya patah tutup kan naik. Iya. Oke, terus Bank Maspion akan ganti nama Bank Maspion. Oh, tapi kayak likuiditasnya agak tipis deh. Maspion kodenya apa ya? Bank Maspion Nggak, lu nggak tahu kodenya apa. aduh, apa sih, aku juga lupa nih. Spion tuh kodenya apa? Lupa, aku juga lupa. Oh, Bemas. 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 Iya, 0,2 ya 200 juta sehari, kemarin cuma 8 juta. Bahaya, transaksinya tipis. Iya, tipis, nggak bisa kok. Aku tuh kadang ada klien yang suka, jadi aduh, belinya susah banget. Udah lama Jualnya sih. susah. Iya, benar-benar. Terus nih ada juga yang nanya kalau Doit BRMS. Bumi itu keluar dari FTSE apa dari MSCI itu? Jadi takutnya ada outflow lagi, ada. Masih merah semua nih, Bumi, BNMS, Doit. Ya belum ada sentimen ya, masih batu bara ya. PTBA doang yang paling lumayan aku bilang. Sama Adaro aku bilang. Iya, sama Adaro masih, ya ada juga koreksi sih, tapi ya masih mendingan dibanding yang lain. Adaro itu masih ada potensi mau kasih dividen akhir tahun biasanya. Dia rutin membagikan. Lebih lumayan bentuknya. Apanya? Diem nggak tahu. Tinggal cari volume aja nih, momentumnya sih udah mulai bentuk mangkok. Oh, ini tuh store-nya banyak, cuman nggak tahu ya, kayaknya mungkin nggak ada yang ngebandarin kali ya, nggak ada yang kayak story bagus, kadang-kadang kita FOMO, kita beli, dia bagus nih beritanya, ntar turun lagi. Jadi bener-bener market doang sih, market yang beli dan jual gitu. Oh ya, ada nanya TAPG nih. TAPG udah balik ke 550 deh. Udah 570, kemarin naik 7% loh. Apa, 6%. Iya. Ini saham yang bentuknya lucu. Bentuknya acak adut gak sih? bentuknya acak adut kalau saham. Iya, bentuknya sideways yang gelombang-gelombang ini. Iya. Terus kadang-kadang dia ada spike panjang. Iya. Di situ turun agak ini sih. Ini kayak video yang sebelumnya sama saya nih, Ci. Sideways gelombang nih. Aduh, ini jebakan Batman ini. Diberi dia turun, di cut loss dia naik kan gitu. Iya, benar. Berarti mungkin untuk tips untuk saham-saham kayak gini, kalau mau breakout, hati-hati dulu. Jangan langsung dibeli, tungguin aja. Kalau memang kan kalau saham itu kayak, lu berasa gak sih kalau saham itu kayak sifat orang, kalau sifatnya modelnya kayak gini susah untuk berubah kan, modelnya tetap akan kayak gini, ya kan? Dia lebar gitu, percaya kalau saya sempit terus breakout kayak di bank-bank tadi kan enak gitu. Ini kan memang lebar habitnya suka gelombang aja gitu. Iya, sekali break tinggi, nanti sekali turun. Ya kalau misal mau spekulasi boleh, tapi stop lossnya mesti kenceng ini. Karena telat dikit dia turunnya jauh. Model agak yang kayak gini, agak spekulatif. Dia nanya saham-saham CPO apa udah bisa dilirik Pak? Mulai ada pergerakan sih, KLC. Kayaknya tapi masih diem-diem aja nih. Iya, aku rasa CPO tahun depan deh. Tahun depan kayaknya baru. Kalau di teknikal sih belum ada, tapi Ali ya udah sideways sempit gini sih, tinggal nunggu kapan hari saya breakout aja, cuman ke atas atau ke bawah gitu. Oh, oke. Udah sideways sempit itu, Bollinger Band-nya udah shoot. Terus dia cuman ya tinggal nunggu ini aja, katarisnya apa nih? Ya paling ini El Nino. Ke El Nino kan dampaknya jadi produksinya turun. Nah, nanti baru kelihatan nih harga CPO nanti naiknya nanti gitu. Biasanya sih sekitar pertengahan tahun kali ya, biasanya baru bergerak barang-barang CPO. Terus ada juga naik Akra ya sideways, nggak ada sinyal. Iya. Simple. Iya, sideways. Oh iya, kalau cuan juga susah nih dibaca nih.
barangnya tipis-tipis. Iya, tapi udah mulai distribusin kayaknya nih, udah mulai capek dia. Iya sih, Juga, agak. soalnya di sama tuh overboard terus, iya tuh, sama-sama gini yang gazebo. Aduh, nggak jelas itu buah. Nggak berani. Bagus ya, kita nggak punya Pak. Cuma nonton doang. Iya, kan kita nggak harus beli semua saham. Kadang-kadang ya, kalau ada yang naik kencang, ya kita nggak ngerti. Ya udah aku skip lah, nggak tahu ceritanya. Daripada Cuma nyangkut. agro, buah nih event overboard terus liquiditasnya nggak ada, apa ini main sendiri dia. Iya, terus Nggak ada, kalau, nggak nah, nih bisa lihat nih dari volume transaksi rata. Bener nggak, Fadrian? Iya, ini mah maintain doang, main sendiri sama Iya. teman 700 juta sehari, ini mah main sendiri, nggak ada Iya. penumpangnya. Kita Kelihatannya, beli mah tiba-tiba turun gitu. iya, kelihatannya nggak ada partisipasi publik. Kalau lihat volume yang rata begini jual beli, kelihatannya udah Cuman sendiri doang ya. ya muter-muter sendiri kelihatannya ya kayak begitu. Terus kalau NCKL bagaimana? Oh ya nanti kan tanggal 9 kita kemungkinan ada webinar sama NCKL tuh. NCKL aku suka Nah sih. itu berarti tunggu di situ berarti. Iya, bagus sih harusnya. Aku suka sih NCKL. Harusnya bagus. Emitennya Perusahaan juga. gede, Iya, kayak di Indonesia. iya dan dia juga ada beberapa Iya, SMA 20 katalis. sih. Masuk FTSE Cuma yang lebih juga. ke artikel juga sih, kemarin breakout-nya bohongan nih breakout-nya. Iya, breakout karena ini berita masuk FTSE kali. Jadi banyak yang kayak spekulasi. Kelihatannya begitu. Sama dia kan smelter Hedgepound akan beroperasi di 2024 pertengahan. Jadi mungkin story tahun depan lah. Karena tahun ini kan udah hampir habis. Tanggung banget. Terus oke, habis ini ada yang nanya juga Pani. Kalau Pani menurut kamu tuh udah mulai distribusi apa belum sih? Soalnya kayak sering naik terus tiba-tiba ntar dia turun. Tapi memang dia masih ngebentuk pelan-pelan higher. Kayaknya mulai ini deh, mulai dikit-dikit kan dia mau ngeliat isu kan ini. Mau rate issue 5.000. Di harga 5.000 ya kalau salah. Iya 5.000. Iya benar. Jadi kayaknya ya akan konsolidasi gitu. Karena kan harga tembusnya udah keluar nih. Iya, dan harga kan di atas. Biasa kalau harga di atas kecenderungan kan kalau harga pasarnya di bawah harga tebus, orang cenderung nggak akan tebus gitu loh. Jadi mungkin kalau yang mau trading, Di 5.000 lah. kalau mau trading masih bisa buat scalping lah, itu boleh lah, jaga risk aja. Karena kan dia gapnya lumayan gede-gede kan naik turunnya. Cuman kalau aku sih ya skip lah, aku cari yang masih fresh aja, yang masih bisa kita tradingnya atau kita bisa hold. Sixnya lumayan accessible. Oh iya, tadi IPCC udah dibahas sama Pak Hadrian. Kalau Nelly kayaknya dividen deh. Tapi Nelly itu kadang-kadang likuiditasnya, sekarang likuiditasnya udah bagus loh. Dulu emang sepi sih. Tapi satu bio juga ya. Iya, satu bio. Tipis lah. Dulu lebih parah. Cuman berapa lot doang. Iya. Mayora sih kalau analis suka, analis fundamental suka sih. Mayora. Cuma secara teknikal kurang ya. Ya lagi jelek sih. Kayak mau itu gak sih rounding top ya? Lebih ke support sih, nanti ngejar support 2.300 nih kayaknya testing. Nah, 23 boleh spekulasi. 23 sini nanti. Iya. 23 boleh spek buy sih. Jadi kalau gagal stop loss-nya langsung Ya dekat lah. Kalau dia misal bener rebound lumayan tuh upside-nya. Tuh. Terus mungkin karena banyak banget langsung ini aja Cici ya. Apa? Mungkin sebat bulannya ya. Apa? Cici mau ini technical Cici? Iya. Kamu ada tambahan lagi gak? Enggak sih Ci, aku ini aja. Oke, mungkin ini ada tanya terakhir kita jawab. Ada insight tahun 2024 terutama terkait Ukraina yang belum selesai. Menarik. Iya kan? Iya. Kalau buat saya gini teman-teman, tahun Pilpres itu sudah tahunnya opportunity buat kita. Kenapa? Sepanjang sejarah nih kalau kita perhatiin SBY gitu ya, atau Jokowi 2 periode, ketika Pilpres siapapun yang menang, ISG naik tuh. Benar. Mereka percaya. Benar. Jadi mereka tuh tidak lihat siapa yang menang sebenarnya. Pokoknya kalau ada kebijakan baru yang 100 hari kayak atau apa yang bagus, bisa capital foreign itu inflow masuk. Jadi ISG hijau.
Jadi siapapun yang menang, saya merasa IHSG tetap bagus di 2024 di bulan Februari kan apa? Februari ya kalau nggak salah ini putaran satu. Kalau April ininya penentuannya, ya bagus. Jadi saya bilang sih kalau lagi merah sih blue chip is the best ya buat defense-nya gitu ya. Iya. Karena mau sih catatan sejarah kita setiap kali pilpres endingnya IHSG hijau gitu. Iya, berarti kita boleh consider yang aman-aman ya BCA ada dividen. Iya. Ya kan, dividen. Buat hadapin pilpres sih sebenarnya blue chip relatif bisa kebijakan apapun yang pemenang ya, pasti kebijakannya kan kebijakan populis kan, pasti bagus, pasti rame. Iya, terus kan kayak overhangnya jadi hilang kan. Orang kan kadang-kadang lagi masuk ke pilpresnya orang nanti dulu deh, lihat dulu pemenangnya. Tapi begitu kelar kan, udah nggak ada overhang, baru mereka pada masuk gitu. Terus kita ngobrol dikit kalau kan kemarin tuh banyak banget ya ada pro dan kontra mengenai saham properti. Ada sebagian bilang kayaknya belum, ada yang bilang ada yang suka banget saham properti. Kalau Hadrian bilang gimana, properti suka nggak? Saya suka P1. Oh iya P1. Iya, sebenarnya BSDE agak lebih diunggulkan kalau ngomong proyek IKN Ki. Karena BSDE kan salah satu ketuanya kan dari orang BSDE kan. Benar. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong lumayan rata ya, jadi si siapa CTRA, SMRA ada, ya kan, Bon apa, IKN dapat jatah buat proyek kok kayaknya semua. Jadi saya properti ya siapapun presiden menang kayaknya IKN lanjut kan gitu kan. Enggak, kalau yang misalnya Pak Anies yang menang itu mungkin kebijakannya kayak agak beda deh. Tapi kalau menangnya Pak Ganjar sama Pak Prabowo, kemungkinan kebijakan IKN tuh mirip-mirip ya, masih ada keterikatan untuk berlanjut. Tapi mungkin Anies kan agak berbeda kalau aku baca dari koran kemarin, dengar sih begitu. Ya, soalnya kalau Pak Prabowo kan Anda punya tanah di sana. Iya. Nggak tahu lah ceritanya gimana. Iya. Nanti kita coba cari tahu ya teman-teman ya. Sambil nunggu perkembangan lebih lanjut ya nanti ya, jadi ya gimana ke depannya. Oke. Ya udah kalau gitu aku share technical ya, bentar. Oke, aku stop sharing. Slideshow. Oke, ini teman-teman untuk technical yang minggu depan. Seperti biasa disclaimer dulu. Kemudian IHSG kalau bullish gimana? Skenario untuk bullish, IHSG itu udah break resistance jangka pendek di 6887. Break level tersebut IHSG berpotensi membentuk inverted head and shoulder menuju target 7145. Dan minor finish score adalah 6 daripada total 8 ya. Dan ini Bollinger Up-nya di 7068, Bollinger bawah 6663. Dan kalau IHSG bearish, ini IHSG menguat tapi gagal break upper Bollinger Bands dan last high di 7046. Ini kalau skenario bearish ya. Tapi shooting star candle ini membentuk bisa menjadi ciri awal pembalikan arah. IHSG dan indikator RSI mulai membentuk bearish divergence. Dan ini untuk rotasi sektornya ya, yang improving weekly, ini untuk rotasi sektor weekly improvingnya nggak ada. Yang ada di leading ini ada IDX Infra, kemudian cuma IDX Infra doang. Yang weakening itu IDX Energi sama IDX Basic. Dan banyak banget yang di lagging, ini ada IDX Tech yang ada di lagging juga, Trans, Industri, Property, Health, dan ini ada IDX Finance ya. Kemudian yang daily improving ini IDX Trans, IDX non-cyclical. Yang ada di leading ada IDX Tech. Yang ada di weakening ada Infra, Finance. Dan yang di lagging ada Energi, Industri, non-cyclical, sama Health. Kemudian yang kalau Finance, kita lihat ya weekly-nya. Ini ada Amor yang naik ke improving. Kemudian nih apa sih, ini numpuk-numpuk begini nggak kelihatan deh. Amarnya pindah ke leading, BBNI ke leading, Mandirinya turun ke weakening, Bank Niaga juga turun, dan banyak banget yang di lagging. Ini ada Arto, ada Agro, ada BBYB, ada BBHI. Ini banyak bank-bank digital di sini. Kemudian ada BBRI, Bank Danamon, BRIS juga ada di sini.
Kemudian IDX Tech ya, yang kemarin sempat rame. Kalau weekly-nya kita lihat yang improving ini ada DMMX. Kemudian yang leading ada Edge, ada Arto, NFCX, ada Metro Data. Kemudian nih ada apa sih nih, DCI ya. Kemudian yang weekending ada Tron, ada Wirge, yang lagging ini ada Goto. Kemudian ada Wifi, ada Kios. Saham yang boleh diperhatikan minggu depan, BBNI rebound dari support 4950 berkelanjutan naik dan tes selesai di 5425. Dalam jangka panjang BBNI masih berpeluang membentuk ascending triangle dengan target 5.900. Buy area di 53 hingga 51, target 55, target 259, stop loss 5.000. Kemudian ini ada ASA menguat dan break resisten di 89 atau 910. Potensi kenaikan kelanjutan ASA akan menuju target double bottom di 1095. Overall jangka panjang ASA masih bearish. Rekomendasi teknikal untuk ASA adalah buy area 950 hingga 900, target 1000, target 2100, stop lossnya 880. MACD udah positif ya. Kemudian ada BBYB ini berresisten di 302 dengan volume yang besar. Sama berkoreksi di area masih 300. BBYB ini masih berpotensi membentuk cup and handle pattern dengan target 434. Overall jangka panjang BBYB masih bearish. Rekomendasi teknikal untuk BBYB adalah buy area di 356 hingga 330, target 380, target kedua 434, stop lossnya 300. Kemudian ada MIDI ini rebound kemarin dari last low 444 dan break resistance down channel di 472. Potensi rebound menuju 496, 515 dan 530. MACD membentuk golden cross, minor finish score 6 daripada 8. Rekomendasi teknikal untuk MIDI adalah buy area di 486 hingga 466. Target 496 dan target 2515, stop loss 460, MACD masih negatif ya. Oh, kok MACD masih negatif? Kemudian Adro ini koreksi dan bertahan di poin B di 254. Tetap bertahan di level tersebut, Adaro berpotensi rally menuju PR set crab pattern di 29. Adaro ada rekomendasi ada buy area 29 hingga 25, target 27, target kedua 29, stop loss 2480. Sumarekon ini bergerak sideways dalam beberapa hari dan kembali menguji resisten di 610 atau 615. Jika Sumarekon berhasil break level tersebut, maka Sumarekon berpotensi membentuk inverted head and shoulder dengan pattern dengan target 735. Sumarekon buy if break 615. Buy area bisa dilakukan di 620 hingga 585, target 1655, target 2735 dan stop loss 575. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teknikal minggu ini. Oke, mungkin kita udah sampai di akhir acara. Mungkin ada closing statement daripada Hadrian yang udah mau sharing-sharing nih hari ini. Nggak ada sih, Ci. tadi kayak salam sehat, salam profit aja. Oke. Thank you banget loh untuk Hadrian, udah sering banget ngasih kita insight, ngasih kita pengetahuan gimana manage portofolio kita ya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk join Hadrian punya kamu punya Genesis atau follow, mungkin tadi bisa dicek lagi, ada nomor teleponnya, nanti bisa dikontak atau di DM ya, di IG ya, bisa juga ditanya-tanya. Gampang. Oke, ya udah itu dulu. Thank you ya teman-teman, sampai ketemu. Untuk yang udah beli tiket offline, kita ketemu minggu depan di Hotel Ashley. Thank you Hadrian, thank you semua yang hadir. Thank you, bye.